Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renova Arafidisnanto dari tim KKN Mesuji UGM 2020. Di sini saya akan memberi tutorial dasar-dasar dari menu-menu yang ada di Inkscape. Di sini kan banyak sekali icon-icon di jendela utama Inkscape, kan banyak sekali icon-icon yang tersedia. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu, tapi tidak semuanya, karena kalau saya menjelaskan semuanya nanti video ini akan sangat panjang. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting dari menu-menu yang ada di Inkscape. Oke, lanjut saja. Yang pertama ada nama file. Nah, jika kita membuka suatu folder Inkscape, maka akan ada nama file di pojok kiri atas. Nah, di sini karena ini adalah dokumen baru, maka dia disebutnya new dokumen 1. Nanti kalau kita nge-save dokumen ini dengan nama lain, maka new dokumen ini akan berubah nama menjadi nama file yang kita inginkan. Kita lanjut. Selanjutnya ada menu bar. Nah, ini menu bar ada di sini yang ada file edit, view, layer, object, path, text, filter, extension, dan help. Ini dinamakan menu bar. Nah, di menu bar ini saya jelaskan sedikit. Nah, ini file ini tempat kita mengedit filenya. Jadi kita bisa membuat file yang baru, atau membuat template yang baru, atau membuka file yang sudah kita save terlebih dahulu kemarin, atau mengimport dan juga menyimpan seperti itu. Lalu di file edit, nah edit ini nantinya akan digunakan untuk mengedit gambar-gambar yang sudah kita masukkan ke kanvas seperti itu. Nah, lalu ini ada view itu untuk melihat bagaimana hasil pekerjaan kita, seperti misalnya untuk melihat zoom in, zoom out, dan yang lain-lain. Ada color display, ada display mode, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini layer ini bertujuan untuk menambah layer pada Inkscape. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri-sendiri. Ya, lalu objek. Nah, objek di sini ini beberapa hal yang berhubungan dengan objek. Nanti kalau misal ini untuk mengedit objek. Nah, bedanya dengan edit di sini biasanya untuk menambah atau mengcopy objek atau yang lain-lain. Kalau objek di sini untuk mengedit objek. Nah, seperti itu. Nanti saya akan coba contohkan. Lalu ada path. Nah, path ini berguna untuk membuang atau menambah atau menggabungkan sebagian objek. Lalu ada text untuk menambah teks, filter untuk mengfilter, lalu extension, lalu ada help untuk bantuan seperti tutorial dan sebagainya. Nah, baik. Lalu yang kedua ada comment bar. Nah, comment bar ada di sebelah kanan ini. Ini comment bar ya. Nah, comment bar ini isinya seperti menu pada file, tapi diperjelas. Jadi ya, pertama saya akan jelasin mulai dari atas ya. Pertama, ini kegunaannya adalah untuk membuat dokumen yang baru. Lalu ini untuk mau membuka dokumen yang sudah ada. Lalu ini untuk menyimpan dokumen. Ini untuk mencetak dokumen. Lalu ini untuk memasukkan gambar dari luar ke kanvas. Lalu ini untuk mengekspor atau dari folder Inkscape disimpan ke bentuk yang lain. Lalu ini untuk
mengcopy, menjiplak ya, objek yang dibentuk, nanti saya akan jelaskan. Lalu ini untuk memindahkan objek yang dipilih, lalu dipindahkan kemana, lalu ini untuk menempel objek yang dipindahkan atau di copy seperti itu. Nah, ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil window. Selanjutnya ada tool control. Nah, di sini ini adalah tool control. Nah, ini nanti akan berubah jika mana kita menggunakan mengklik satu objek. Nah, nanti tool control ini berguna untuk mengkontrol atau mengedit objek yang kita pilih seperti itu. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjut setelah ini. Nah, di ini juga kita ada punya penggaris ya, ini namanya ruler. Nah, jadi kita bisa mengepaskan kalau misalnya ada objek yang harus presisi, mungkin kita bisa menempatkan di ruler yang sama, di angka-angka yang sama pada ruler seperti itu. Selanjutnya bagian yang akan saya jelaskan adalah canvas. Nah, di canvas itu adalah bagian yang merupakan nantinya kalau misalnya kita atau area untuk kita menempatkan objek, lalu kalau misalnya di print nanti yang akan didata adalah di bagian canvas tersebut seperti itu. Lalu ada ini scroll bar ini gunanya untuk mengetahui atas bawah gitu, seperti itu. Lalu ada yang kanan kiri juga, namun karena ini zoomnya pas di kanan kiri, makanya dia tidak bisa ke kanan kiri juga. Lalu ada ini. Nah, selanjutnya yang saya jelaskan adalah color palette. Nah, ini color palette itu adalah bar yang berisi warna-warna. Nah, ini nantinya jika kalian memilih satu objek, lalu kalian mengklik salah satu gambar warnanya di sini, maka objek tersebut akan berwarna seperti yang Anda klik seperti itu. Lalu yang terakhir ada bukan yang terakhir ya, sebelum terakhir ada status bar. Nah, jadi status bar ini berguna untuk melihat status objek yang kita klik. Seperti misalnya posisi X, Y, dan Y-nya, lalu ada angle-nya, lalu nanti ada warna kalau tidak salah ya. Seperti itulah. Sekarang saya akan menjelaskan bagian paling penting, toolbox salah. Jadi ini namanya adalah toolbox di bagian paling kiri. Ini bernama toolbox ya. Kita jelasin satu-satu. Nah, yang paling atas ini kita menamainya selektor. Nah, selektor itu berguna untuk memilih satu objek yang ada di kanvas. Nanti saya akan peragakan. Nah, ini untuk memilih ini salah bagian dari selektor, tapi berbeda dengan selektor. Nanti akan saya tunjukkan perbedaannya. Nah, ini kita bisa membuat kotak atau persegi yang dengan pilihan ini. Nah, saya contohkan caranya mudah sekali. Kita tinggal mengklik ini, lalu kita klik, lalu kita tahan, kita drag and drop lalu kita buat di sini sebuah kotak seperti ini. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita memilih salah satu warna di sini, maka akan berubah, kotaknya akan berubah menjadi warna yang kita pilih. Misal kita pilih warna hijau ya hijau, kuning ya kuning, seperti itu. Nah, saya jelaskan mengenai ini dulu, edit patch by nodes. Nah, ini tuh seperti selektor. Kalau selektor dia bisa membuat ini menjadi kecil, besar, gitu ya, berubah ukuran. Kalau dia ini merubah bentuknya, misal
eh ini nah ini kalau misalnya ini lingkaran ini kita klik, nah dia bisa berubah menjadi seperti ini, kayak gitu. Nah ini dia juga bisa berubah kecil besar. Nah berbeda-beda setiap ini ya, setiap apa namanya, setiap objek itu berbeda-beda tergantung nodesnya yang ada di sini. Titik lingkaran ini disebut pad ya, edit pad by nodes ya, kalau bahasa ini nodes ya. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ada lingkaran. Nah ini berguna untuk membuat lingkaran. Nah untuk membuat lingkaran yang presisi kita bisa kita bisa membuat lingkaran dengan menekan kontrol lalu di drag saja seperti ini. Nah ini kan lingkarannya presisi. Nah seperti itu. Ini juga bisa kalau kita pakai edit path by node juga seperti itu. Ini bisa kita ubah setengah, bisa kita seperti ini ya. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau ini tool control itu bisa berubah setiap kali kita mengklik objek. Misal kita klik objek yang kotak ini atau lingkaran ini, kok nggak bisa ya? Oh, setiap kita mengubah toolbox ya. Nah, misal kalau kita ini kan ini bisa misal kalau kita edit path, nah ini itu bisa bisa ada pilihan-pilihannya yang bisa kalian coba sendiri ya. Nanti kalau saya cobakan nanti videonya akan sangat panjang. Nah, lalu ini pilihan yang ini Great Star on Polygon ini kita bisa membuat bintang atau segi 5 di sini ya. Coba saya kan bisa membuat bintang. Oh, ini membuat segi 5 ya. Nah, ini bisa kita ubah nggak sih? Oh, nggak bisa. Nah, ini untuk membuat segi 5 ya. Kalau misalnya kita tidak bisa. Kalau misalnya kita ingin membuat bintang itu, kita tambahkan ini kan bintang itu ada satu. Pokoknya ini untuk membuat banyak banyak segi seperti itu ya. Nah, nanti di tutorial selanjutnya itu akan ada tutorial cara membuat bintang dan sebagainya, spanduk dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dilihat di tutorial yang berikutnya. Nah, ini untuk berguna untuk kita membuat 3D box seperti ini contohnya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Nah, ini kebesaran ya. Saya tak kecilin dulu. Nah, tidak kelihatan presisi ya, cuman ya seperti itu. Saya belum begitu memahami 3D box ini. Mohon maaf. Oke. Oh iya, untuk menghapus objek-objek ini kita tinggal bisa mengklik objeknya. Misal ini ya, kita klik lalu kita tekan delete. Nah, dia akan terhapus. Ini juga kita klik lalu tekan delete juga akan terhapus seperti itu. Ini juga kita delete juga akan terhapus. Nah, ini berguna untuk membuat spiral, untuk membuat objek yang berbentuk spiral seperti ini. Nah, seperti spiral seperti ini ya. Lalu, nah ini bagian-bagian keempat ini tuh bisa disebut untuk membuat teks atau membuat itu ya, teks seperti itu. Nah, yang pertama itu draw brush curve and strike lines. Ini kita bisa membuat ini jadi bentuk-bentuk seperti ini. Nah, ini kita seperti memakai bullpen ya, menggambar semau kita bentuk seperti apa yang kita inginkan
seperti memakai pulpen seperti itu. Seperti ini. Misal kita mau gambar segi 5 tapi tidak peraturan ya. Seperti ini. Nah, ini kan seperti ini. Oke. Lalu yang ini itu sama seperti tadi, cuman ini kita menggambar pensil dan berbeda. Kalau tadi itu caranya memakainya adalah ini diklik, lalu dia akan membuat garis sendiri. Lalu kita klik lagi, lalu kita klik lagi. Nanti kalau mau sudah selesai kita balikan ke titik yang awal. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang pensil itu kita harus menekan sampai gambar itu selesai. Misal kita mau buat lingkaran seperti ini, ya seperti ini. Oke, berarti nyoret-nyoret di pensil, cuman kita memakai mouse gitu. Nah, gitu. Nyoret-nyoret pakai pensil. Oke. Selanjutnya ini. Nah, ini tuh kita sama seperti yang tadi, cuman bedanya itu ini untuk apa ya? Untuk ya kalau tadi kan ada yang pulpen, ada yang pensil, ini kuas ya. Kita bisa membuat kaligrafi dengan memakai ini, misal contoh seperti ini. Atau misal suci gitu ya, M. Nah, seperti itu. Seperti memakai kuas-kuas yang untuk kaligrafi itu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada ini untuk membuat teks ya. Caranya gampang sekali. Ini tinggal kalian klik di bagian mana aja. Nah, seperti ini. Lalu kalian ketik misal mesuji gitu. Udah. Jadi kita bisa klik ini lalu sudah. Nah, ini tuh. Kalau ini bisa diganti-ganti, bisa dipindah-pindah kalau kita pakai selector. Bisa digedein juga seperti ini. Nah, nanti ini akan sangat berguna di tutorial berikutnya untuk yang pembuatan-pembuatan panel ataupun yang lain-lain seperti itu. Nah, ini berguna sama kayak yang tadi. Cuman ini bedanya adalah ini membuat notes. Nah, tadi kan misal ini ya. Misal ini kan kalau misalnya kita klik yang sebelah ini edit pad by notes. Nah, itu kan punya notes ya. Nah, ini itu kita bisa membuat notes pada bagian yang tidak ada objeknya, misal seperti ini. Nah, notes ini gunanya itu untuk membuat gradasi warna biasanya. Nah, ini tuh ya bisa buat gradasi warna. Misal ya, caranya gini. Ini kan tadi kebetulan saya membuat gradasi warna ya. Nah, misal kita klik yang ini, seperti ini. Lalu kita klik yang create edit by notes. Nah, untuk membuat gradasi warna kita bisa tinggal ini. Nah, seperti ini. Klik drag, lalu kita ke bawah. Nah, ini bisa menjadi gradasi warna. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu ini 3 bagian terbawah ini untuk membuat warna pada objek ya, mengganti-ganti warna. Ini untuk membuat gradasi. Terus ini untuk apa ya? Oh, seperti ini. Nah, untuk membuat notes-notes yang ada di objek-objek yang sudah ada. Saya kurang mohon maaf saya kurang paham dengan ini ya, edit mesh itu seperti apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan di tutorial berikutnya. Nah, lalu ini itu kayak apa ya? Kayak pipet gitu. Nah, jadi dia bisa mengetahui warna-warna yang ada di sini. Misal kita coloknya di warna ini ya, di warna garis ini, kita klik. Nah, ini bisa jadi ini. Oh, caranya seperti ini. Kita klik dulu ini. Nah, ini kan misal ini pengen kita ubah gitu ya warnanya. Nah, ini kita gunakan ini, lalu kita klik ini. Nah, kita jadi ada warnanya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, itu demikian mungkin tutorial dari saya. Mungkin untuk lebih jelas kegunaan-kegunaan dari ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya di tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.